warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Boleh Teh Ayu? Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Teh Ayu. Nah, sebelum kita ke kegiatan lebih lanjut, untuk agar kita itu lebih fokus, di sini ada ice breaking ya. Untuk yang belum mengaktifkan videonya, boleh diaktifin dulu videonya. Untuk yang belum aktif videonya, bisa diaktifin dulu videonya. Mungkin karena jaringan ya, kita ice breaking dulu ya, buat kita itu lebih fokus dan lebih rileks. Nah, di sini itu permainannya, kalau kata saya kalau pagi tepuknya 1 kali, kalau siang tepuknya 2 kali, kalau sore tepuknya 3 kali, kalau malam tepuknya 4 kali ya. Bisa dipahami? Bu, insya Allah bisa. Oke, kita mulai aja ya. Pagi. Siang. Sore. Malam. Malam. Oke, udah rileks ya, udah fokus. Nah, kita langsung aja ke tahapan selanjutnya, yaitu di sini saya akan menyampaikan materi tentang tips memilih perguruan tinggi. Karena kalian sekarang kelas 12 dan akan keluar dari sekolah, pasti kan kalian ada rencana gitu buat untuk kuliah. Di sini ada rencana buat kuliah, mau kuliah kemana gitu. PPT-nya muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Nah, di sini ada yang berencana nggak habis keluar dari sekolah buat ngelanjutin lagi ke perguruan tinggi? Ada, Bu. Oke. Di sini saya akan memberikan tips ya untuk memilih jurusan kuliah. Nah, di sini ada 7. Di sini saya akan memberikan 7 tips. Nah, yang pertama ini ada sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat bakat. Ada yang tahu nggak apa itu minat dan bakat? Minat, menurut saya, Bu, boleh? Ya, boleh. Menurut saya, minat itu sesuatu yang kita inginkan. Seperti misalnya, minat saya tuh kayak hobi saya apa, misalkan menggambar, seperti itu.
Terus bakat saya itu sesuai dengan minat atau tidak. Misalkan memang saya memiliki bakat menggambar juga gitu. Apakah seperti itu, Bu? Iya, betul banget ya. Jadi minat itu bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal. Jadi misalkan kayak hobi, kita itu hobinya menggambar. Nah, terus kayak hobinya itu olahraga. Nah, kalau bakat itu lebih ke keahlian kita. Jadi keahlian kita itu kayak ibaratkan kita keahliannya itu lebih ke bisa bermain voli gitu. Itu kan keahlian juga. Sekarang keahliannya memasak atau apa. Nah, terus di sini kalau kalian itu misalkan ingin mengambil jurusan nih ya, kalian itu nggak suka matematika nih. Dari tips dari saya ya, kalau kalian nggak suka matematika, jadi kalian itu eh, jangan mengambil matematika ya, jangan mengambil prodi matematika atau teknik sipil atau teknik informasi. Nah, karena di dalam itu ada matematikanya. Nah, nanti takutnya di saat perkuliahan itu dimulai atau berjalan, kalian salah mengambil jurusan nih gitu. Nah, jadi nanti untuk mengantisipasi itu, jadi kalian harus tahu dulu minat dan bakat kalian. Nah, yang tips yang kedua itu jangan ikut-ikutan teman atau jangan ikut bestie kalian. Kalau anak muda sekarang itu namanya bestie ya. Di sini jangan karena kalian akrab gitu dengan teman-teman kalian, kalian itu mengambil jurusan yang sama dengan teman kalian atau dengan bestie kalian gitu ya. Tidak masalah kalau kamu bareng dengan teman untuk kuliah, tapi ternyata dari sendiri apa yang kamu minat dan bakatnya itu tidak sama dengan teman kalian itu. Nah, jadi takutnya teman kalian kan sukanya ini, tapi kalian ikut-ikutan, nanti di tengah jalan gitu pas perkuliahan takutnya mah nggak sesuai dengan bakat aku nih. Nah, nanti takutnya kalian itu mogok di tengah jalan atau berhenti kuliah. Nah, itu yang ketiga ini ada mempertimbangkan kemampuan orang tua membiayai kuliah. Nah, ini itu juga penting ya kalau buat kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu, harus menyesuaikan dengan ekonomi keluarga, atau bisa saja kalian masuk perguruan tinggi gitu, nanti kan di kuliah mah bebas ya, jadi mau sambil kerja juga bisa. Nah, yang keempat ini ada usahakan bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dulu ya sebelum ke swasta gitu. Misalkan kan sekarang ada SBMPTN kayak gitu, bisa coba-coba ikutan kayak gitu. Selanjutnya yang kelima ada mempelajari PTN atau PTS yang akan kamu tuju. Nah, PTN atau PTS itu perhatikan latar belakang kampus menjadi target untuk mengenai kelengkapan sarana dan prasarana menunjang studi. Misalkan kayak kredibilitas dosen pengajar, reputasi kampus, dan khususnya studi yang kamu minati apakah sudah terakreditasi atau belum. Nah, status dengan penyelenggaraan menuju mutu PTS atau menyelenggarakan program studi. Jadi kalian itu harus kalau memilih kampus nih, kita itu harus tahu ini tuh akreditasinya apa gitu, dosen-dosennya apa. Jadi kalian itu harus tahu. Terus yang ke-6 ini peluang karirnya di masa yang mendatang. Jangan asal memilih gitu. Nanti nggak ada peluangnya gitu. Kita itu harus kalau kuliah itu, kalau tips dari saya harus oh ini jurusan ini nih, oh ada peluangnya nanti di masa depan. Kalian tuh harus ada gitu, nanti tuh di yang kita jurusan prodi kita yang ambil itu ada peluangnya buat nanti di masa depan gitu, buat peluang kerjanya. Dengan kita mencari peluang itu, kita bisa mencari tahu nih kepada saudara kita yang udah kuliah atau yang
orang tua kita yang bekerja atau tetangga, teman atau apa aja, kita harus lebih mencari gitu informasi-informasi untuk masa yang akan datang gitu. Apa salahnya sih kita mencari informasi, menggali lagi gitu informasi-informasi penting tentang perkuliahan gitu. Jadi biar kita itu ada gambaran. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini ada kita itu kuliahnya mau sarjana apa diploma nih. Kita itu harus tahu nih. Kita itu memilihnya mau sarjana atau diploma. Kayak kan kalau sarjana itu langsung S1 ya, kalau diploma itu kayak D1, D2 kayak gitu. Nah, baik sarjana maupun diploma ini bisa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jurusan diploma akan mengajarkan pelajaran yang sikap sepenuhnya terjun ke dunia kerja kalau diploma. Namun tanpa gelar seperti kayak nggak punya gelar gitu ya, nggak punya gelar kayak sarjana gitu. Kalau yang sarjana itu pasti ada lah sarjananya. Nah, jadi jadi kesimpulannya itu kita itu harus mempersiapkan baik-baik diri kita dimulai dari sekarang karena pada intinya pada kuliahan juga karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak ya itu kuliah itu karena ingin memiliki gitu pekerjaan yang layak gitu. Jangan sampai kalian itu memilih kuliah karena terpaksa bahkan hanya karena ikut-ikutan atau salah jurusan gitu. Nah, galilah ilmu yang bermanfaat demi masa depan kalian. Itu tadi adalah tips dari saya untuk memilih jurusan kuliah atau kampus gitu ya. Silahkan renungkan dan pertimbangkan baik-baik mengenai jurusan yang akan Anda pilih. Semoga tips ini bermanfaat ya. Karena materinya sudah saya jelaskan dari ketujuh tips ini, apa kalian sudah ada gambaran gitu buat jadi nggak ada gimana ya? Ada gambaran nggak dari ketujuh tips ini? Jadi kalian itu nggak kebingungan lagi. Halo, suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Is, kamu sambungin aja pakai aplikasi Syapcus. Aku videonya ngambil anu Bu Yulia, we. Ada suaranya? Jelas tidak? Halo? Ya, jelas teh. Itu saja ya yang saya bisa sampaikan dari tips buat memilih jurusan, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita tutup saja ya kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.